Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan di sini. Allah mau menjelaskan di sini jemaah sekalian cintai. Masalahnya adalah masalah hakikat, masalah sebenarnya adalah apa kata Allah Jalla wa ala? Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sebenarnya mereka banyak yang tahu Quran ini benar kalamullah, firman Allah. Mereka tahu Quran itu bukan sihir, bukan juga dongeng. Allah ingin menjelaskan hakikatnya. Masalahnya apa sebenarnya? Mereka banyak kok tahu bahwasanya Quran itu bukan sihir, bukan dongeng, bukan bukan syair, bukan perdukunan, mantra, ada banyak yang tahu. Ya. Kenapa mereka nggak mau imani jemaah? Kenapa mereka nggak mau percaya bahwasanya Quran itu? Maksudnya sebagian mereka nggak mau mempercayai, nggak mau mengimani bahwasanya Al-Quran itu hak, merupakan kalamullah. Apa masalahnya? Allah sebutkan di ayat 14. Apa jemaah? Coba baca. Masalahnya apa? Hati-hati mereka kenapa jemaah? Ya Allah, jangan kau jadikan hati-hati kami tertutup seperti hati-hati mereka ya Allah. Jadikanlah kami mengimani semua kata per kata, ayat per ayat dalam Al-Quran itu semua kami imani ya Allah. Dan tolong kami untuk bisa mengamalkannya ya Allah. Jangan seperti mereka, ya, menolak Al-Quran, ya, yang sekali cintai kalau Allah SWT menolak mengimani Al-Quran. Masalahnya adalah apa? Qulubuhum, hati mereka. Kenapa hati mereka? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu masalahnya. Baca Pak, silakan. Sekali-kali tidak. Yang ketemu duluan siapa aja, silakan. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ya. Jadi Allah tegaskan di sini permasalahan intinya adalah karena adanya apa dalam hati mereka jemaah? Ron apa artinya? Penutup. Hati mereka itu sudah di apa? Sudah dibungkus oleh dosa mereka. Itulah jemaah. Ayat ini menegaskan bagi kita, orang kalau udah kedemenan, kedoyanan, langsung udah terlalu doyan dengan maksiat, hatinya akan terbungkus, tertutup. Ran ala qulubihim, hatinya itu akan tertutup sehingga walaupun apa didaurahin bertahun-tahun dengan Al-Quran, qala Allah, qala Rasulullah, tembus enggak? Susah, karena sudah ran, sudah tertutup jemaah, sudah terbungkus hatinya disebabkan makanu yaksibun, disebabkan dosa-dosa mereka, pembangkangan mereka, maksiat mereka, tertutup hatinya. Jangan sampai hati kita ini tertutup, ya, oleh dosa-dosa, oleh pembangkangan, maksiat. Kemudian apa? Ketika hak datang, akhirnya apa yang terjadi jemaah? Mental, nggak kuat, nggak kuat hak itu untuk menembus hatinya kembali. Kenapa? Benteng berupa dosa yang telah menutupi hatinya itu terlalu tebal, ya. Jangan sampai kita seperti itu jemaah. Ya. Itu jadi permasalahan intinya kata Allah Jalla wa'ala, bahwa hati-hati mereka itu sudah tertutup, ya, disebabkan oleh dosa. Bukankah Rasul katakan, idza adnaba al-'abdu dzamban nukitat nuqtatun sauda fi qalbihi fa idza taba wa naza'a wastaghfara suqilat anhu fa idza zada zadat. Apabila seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka dicampakkan satu titik atau noda hitam di hatinya. Yang apabila dia bertaubat kemudian dia tinggalkan dosa itu dan beristighfar kepada Allah, satu noda hitam itu akan dihapus, dibersihkan, akhirnya kembali putih lagi hatinya. Tapi wa idza zada zadat, apabila dia tambah lagi dosa, tambah lagi, apa yang terjadi dengan hatinya kata Rasul? Akan bertambah juga titik hitam itu. Akhirnya rana ala qulubihim, terbungkus hati mereka oleh dosa-dosa, hitam legam. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi susah, ya, susah. Ana ketemu kemarin, ya nggak usah ngomong lah ya, di sebuah walimah
dengan orang yang tadinya Masya Allah hijrah katanya ada, ternyata udah malu juga dia, nggak mau negur saya biarin, coba dia mau negur saya nggak, padahal teman lumayan dekat tadinya. Ya, subhanallah jemaah sekalian cintai. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya. Ya, ada pokoknya nggak perlu tahu lah. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah SWT, sebab itu Al Hasanul Basri rahimahullah taala pernah mengingatkan kita, ijtama'adz dzambu 'ala dzambi fa'amiyal qalbu. Apabila dosa bercampur berkumpul dengan dosa yang lain, ngumpul nyatu, akhirnya hati menjadi buta. Jadi kalau bisa kita katakan ya bahwasanya dosa itu ibarat penyakit katarak buat mata. Semakin banyak kataraknya, apa yang terjadi jemaah? Ya, buta mata itu. Ya, walaupun yang dimaksud oleh Hasan Basri di sini adalah mata hati. Ya. Kalau makin banyak maksiat, buta hatinya. Jadi tidak bisa melihat kebenaran. Yang dia tahu cuma maksiat, syubhat. Susah untuk bisa melihat hak, dia sekali cintai. Karena dosa sudah ya, menguasai dia. Hatinya sudah dikuasai oleh dosa, sudah terghilaf, dalam artian sudah terbungkus hatinya oleh dosa dan maksiat, sehingga susah untuk dia menerima kebenaran. Ibnu Mubarak berkata, ya dalam sebuah ungkapan beliau sering kita dengar insyaallah, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarki dzunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika isyanuha. Ada syair ya diungkapkan oleh siapa? Oleh Ibnu Mubarak ya. Beliau berkata, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat dosa. Kita kan lagi ngomongin mereka nih, orang jahiliyah ya, orang Quraisy dulu. Ya, yang dengan sebab dosa-dosa dan pembangkangan mereka, hati mereka tertutup sehingga tidak bisa mengimani Al-Qur'an. Akhirnya malah Quran dituduh ini, tuduh itu, tuduh itu, dongeng macam-macam gitu kan. Karena masalahnya hatinya tertutup jemaah. Ya. Maka kita juga jangan sampai seperti mereka. Ya. Jangan sampai kita mengikuti karakter mereka, orang-orang jahiliyah jemaah sekalian cintai. Ibnu Mubarak mengingatkan kita, aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati, kata beliau.